Selamat malam saudara-saudara. Senang rasanya pada malam ini kita boleh bertemu lagi di dalam tayangan seminar kesehatan online dari Departemen GMHK Fangkuan Makassar. Dan pada malam ini kembali lagi bersama dengan Dr. Evelyn Sutresman yang akan menjadi narasumber kita dalam seminar kesehatan pada malam ini tanggal 30 Mei 2021. Apa kabar dokter? Kabar baik, puji Tuhan. Sehat-sehat selalu dokter ya? Sehat, ya. Ya, itulah pentingnya kita menjaga kesehatan, mengetahui informasi-informasi yang penting untuk kesehatan kita, sehingga kita boleh selalu mempertahankan kesehatan untuk tetap sehat dan tetap beraktivitas dengan baik. Dan terima kasih juga saudara-saudara yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan seminar kesehatan ini. Percayalah bahwa ini adalah hal yang terbaik, karena ini penting untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan kesehatan tubuh kita. Dokter, pada malam ini kita akan masuk dalam satu pembahasan yang baru. Tetapi sebelum itu, pembahasan kita yang sebelumnya tentang otot jantung kedua. Ya. Saya melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk, luar biasa. Jadi sudah dibahas begitu dalam tentang otot jantung kedua, di mana kesehatan jantung itu penting ya bagi tubuh manusia. Ada pertanyaan yang masuk seperti ini dokter. Ya. Salah satu hal yang penting untuk menjaga kesehatan jantung kita yaitu dengan tidur, istirahat. Pertanyaan yang masuk, kualitas tidur yang baik di jam berapa dan berapa jam untuk kita tidur? Itu pertanyaan pertama dokter. Ya, memang pola tidur itu kita harus jaga juga. Ya. Karena di sana adalah salah satu waktu di mana kita beristirahat dengan baik. Ya. Nah, apa gunanya kita beristirahat pada waktu tidur? Pada waktu kita tidur, ada banyak hal yang terjadi dalam tubuh kita. Pada waktu kita tidur, terjadilah proses detoksikasi, artinya penetralan dari racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Apa yang kita makan, ada sebagian racun, itu didetoksikasi oleh liver atau hati kita. Nah, oleh sebab itu, kita perlu ambil waktu dan menggunakan tidur yang baik, yang berkualitas. Nah, tadi ditanyakan berapa lama? Ya, rata-rata memang 7 jam. Ya, 7 jam kita tidur. Tapi tidak berarti kuantitas tidur itu sudah menjamin yang terbaik. Tapi waktu, kualitasnya itu juga penting. Ya. Kapan kita harus tidur pada waktu malam hari? Pada waktu malam hari, sebaik-baiknya kita tidur sebelum jam 11. Jadi kalau kita tidur misalnya jam 10, setengah 11 itu sudah berada di dalam keadaan yang bagus sekali. Dalam nyenyak, tidur nyenyak dengan kata lain. Nah, pada waktu kita tidur nyenyak, saya katakan tadi, ada banyak hal terjadi. Proses detoksikasi, racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Dan yang kedua, proses di mana keluar hormon yang namanya hormon kortisol, ya, adrenokortikosteroid dan sebagainya, hormon-hormon itu keluar. Dan di situ terjadi perbaikan dari organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau saya mau sarankan, kualitas tidur yang terbaik adalah kalau boleh sebelum atau menyiapkan diri kita paling lambat jam 10 malam kita sudah tidur dan jam setengah 11 sudah dalam keadaan nyenyak. Kenapa? Sesudah jam tersebut produksi dari hormon-hormon, proses detoks itu sudah semakin menurun. Apalagi pengurang hormon kortisol yang mengatur bagaimana keadaan-keadaan regenerasi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita selama kita bekerja itu. Ya, terima kasih dokter. Jadi penting informasi ini ya. Jadi paling kurang 7 jam. Pertama paling kurang waktu kita tidur 7 jam. Kemudian waktu atau kualitas yang terbaik waktu kita akan mulai tidur yaitu paling lambat jam 10 ya. Paling lambat itu. Iya. Karena ternyata begadang itu juga tidak baik dokter ya. Ada hal yang tidak ada lagi yang dalam diri kita ketika kita
ketika sistem tubuh kita akan Regenerasi, detoksifikasi dan detoksifikasi. Iya, betul sekali. Terima kasih dokter untuk jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ya. kesehatan jantung juga sangat penting dijaga ketika kita berolahraga. Ya. Olahraga, ada banyak macam olahraga dokter ya. Ya. Banyak macam olahraga dan yang paling simpel, yang paling sederhana adalah berjalan kaki. Jalan kaki. Jadi tidak ada alasan lagi untuk saudara-saudara tidak berolahraga. Ya. Mungkin saudara tidak main bola, mungkin saudara tidak main badminton, tetapi semua orang bisa berjalan kaki ya. Bisa berjalan kaki kalau kita masih punya kekuatan yang sehat untuk kita berjalan kaki. Jadi berjalan kaki ini dokter, Ya. olahraga yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Kira-kira olahraga ini apakah kita jalan kaki saja satu hari sudah cukup? Ya. Kita tidak jalan kaki lagi nanti tahun depan atau lama lagi ya. Mungkin pertanyaan dalam satu minggu berapa kali kita, apakah harus tiap hari atau pertanyaan yang masuk disebutkan atau 4 sampai 5 hari saja dalam satu minggu sudah boleh atau tidak dokter? Ya. Jadi kita kan berbicara yang lalu tentang otot jantung kedua. Ya. Jadi saya menyinggung olahraga karena olahraga adalah berkaitan dengan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu tergantung dari massa otot-otot kita. Dan kalau massa otot kita ini bekerja dengan baik, berarti sistem sirkulasi darah akan berjalan secara lancar. Itu sebabnya kita harus berolahraga. Nah, bagaimana? Salah satunya bagaimana kita berolahraga jalan kaki. Kita berolahraga jalan kaki sebaiknya kalau bisa kita lakukan itu setiap hari. Tetapi kan kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu di mana kita tidak bisa olahraga dengan baik. Paling kurang ya 3 sampai 4 kali dalam satu minggu itu selama waktunya. Waktunya juga harus kita lihat. Paling lama itu 40 menit. Jadi 3 sampai 4 kali satu minggu 40 menit. Ya. Jadi kenapa ini perlu? Karena saya katakan tadi sistem sirkulasi darah kita ditentukan oleh indeks massa tubuh. Hal yang kedua, kalau kita berjalan kaki, olahraga, maka dalam waktu 40 menit itu, maka lemak-lemak kita juga dikeluarkan dari tubuh kita. Betul. Selain sistem sirkulasi darah kita berjalan dengan baik. Jadi penting olahraga ini. Ya, terima kasih dokter ya. Jadi apalagi dalam zaman sekarang ini dokter ya. Iya. Transportasi kemana-mana sudah lancar. Hampir semua orang sudah ada kendaraan, motor, bahkan mobil. Ini juga yang membuat orang sudah malas jalan kaki dokter ya. Berbeda dengan orang-orang dulu, di zaman dulu yang alat transportasi utama itu adalah kaki. Maksudnya kaki ini yang bisa selalu dipakai untuk pergi kemana-mana. Sekarang kita mau jalan kaki ke Alfamart saja yang dekat contohnya ya. Naik kendaraan. Harus naik kendaraan karena sudah kebiasaan sekarang ini. Jadi penting untuk menjaga salah satu hal terpenting yaitu berjalan kaki dokter ya. Berjalan kaki. Dan kalau kita ini adalah orang yang sibuk dalam bekerja sehari-hari, mari kita sempatkan waktu 40 menit untuk berjalan kaki. Dalam 3 sampai 4 dalam satu minggu ya. Dalam satu minggu. Terima kasih dokter untuk informasi dari jawaban dari pertanyaan yang masuk. Saudara-saudara, pada malam ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting dan satu penyakit yang hampir banyak orang juga ya, banyak orang juga yang merasakan akan penyakit ini, yaitu asam urat. Saya senang kalau di Manado biasa disebut penyakit supi ya. Asam urat. Kita akan membahas tentang asam urat, menarik saudara-saudara karena informasi ini penting untuk kita ketahui, oleh karena saya percaya tidak banyak orang yang mengetahuinya. Karena banyak juga orang yang menderita asam urat. Berarti bisa kita identifikasi mereka itu tidak tahu sehingga tidak mencegah itu terjadi. Mungkin sedikit dokter tentang asam urat itu sendiri. Jadi kita akan berbicara tentang penyakit asam urat. Asam urat bukan penyakit. Asam urat itu normal dalam tubuh kita. Jadi nanti kita belajar sebentar. Kenapa penyakit asam urat ini muncul?
apakah itu asam urat itu ada di dalam tubuh kita? Nah itu. Dan bagaimana dia terjadi? Nah, biasanya orang kalau sudah sakit baru dia bilang, wah saya sakit asam urat. Ya, tapi dia tidak mengerti asam urat itu dari mana. Sehingga dia tidak dapat memanage kehidupannya. Dan akhirnya kalau sudah menderita, baru rasa sakit sendi-sendi, baru saya sakit asam urat. Ya, benar sekali dokter. Seperti yang saya katakan tadi bahwa banyak orang yang harus mengetahui akan hal ini. Untuk itu saudara-saudara, jangan kemana-mana. Setelah ini Dr. Evelyn akan membahas tentang asam urat itu sendiri. Jadi jangan tinggalkan tayangan ini agar kita boleh mendapatkan informasi berharga dari seminar kesehatan ini. Selamat menyaksikan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat mengikuti bersama-sama seminar kesehatan dari Jemaat Fangkuan dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu penyakit. Kalau kita biasa pergi ke pertemuan-pertemuan, di tempat pertemuan itu ada tersedia hidangan. Pada waktu kita makan, terdengar keluhan-keluhan. Wah, saya tidak bisa konsumsi makanan ini. Saya menderita penyakit asam urat. Nah, kita akan membahas apa sebenarnya penyakit asam urat itu. Dan bagaimana kita bisa menderita penyakit tersebut. Apakah yang harus kita buat kalau kita sudah menderita penyakit asam urat? Dan bagaimana kita mencegahnya? Karena ada istilah mengatakan mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Nah, kita lihat dulu bagaimana statistik daripada penyakit asam urat itu. Indonesia sebenarnya merupakan peringkat yang keempat di dunia ini setelah negara-negara maju, Amerika, Eropa, Australia, menderita banyak penderita penyakit asam urat. Dan kita melihat prevalensi yang dilaporkan, diperkirakan katanya ada 840 orang yang menderita per 100.000 penduduk. Jadi cukup lumayan. Dan pada usia di bawah 34 tahun, kira-kira ada 32%. Dan di atas usia 34 tahun, sebesar 68%. Jadi cukup tinggi prevalensi yang ada di Indonesia ini. Kalau kita melihat sex incidence, apakah pria atau wanita lebih banyak menderita? Ternyata pada usia di bawah 30 tahun, penderita pria lebih banyak daripada wanita. Dan kalau di usia 45 sampai 60 tahun, keadaan akan menjadi sama lagi. Kenapa? Karena di bawah usia 30 tahun itu, pada wanita-wanita dalam usia reproduksi, belum masuk ke dalam menopause. Efek hormon estrogennya itulah yang memicu sehingga pengeluaran atau ekskresi daripada asam urat itu banyak terjadi. Jadi dia mendukung pengeluaran itu melalui urina. Demikian juga pada waktu dia sudah berusia lebih dari 45 tahun, ya, di mana masa premenopause dan menopause, efek hormon itu sudah kurang. Atau kadang-kadang tidak ada lagi. Sehingga dengan demikian persamaan terjadi antara pria dan wanita. Demikian juga dengan indeks massa tubuh. Biasanya lebih menurun pada usia-usia di atas 45 tahun. Dan konsumsi karbohidrat akan lebih banyak. Nanti kita belajar apa kaitan antara makan banyak manis-manis dan makan banyak purin ini yang menyebabkan terjadinya asam urat. Tapi yang paling penting kita lihat pengaruh gaya hidup sangat berarti. Bagaimana pola konsumsi, bagaimana pola olahraga kita, pola pikir, istirahat, serta kebiasaan-kebiasaan yang jelek, misalnya menjadi seorang alkoholisme, ini berpengaruh sekali tentang terjadinya
penyakit asam urat. Nah, kita akan pelajari apakah itu penyakit asam urat. Nama lainnya adalah gout arthritis. Kalau dikatakan arthritis itu berarti radang sendi, radang pada sendi. Nah, peradangan pada sendi ini terjadi karena asam urat yang meninggi di dalam darah kita, atau yang kita namakan hiperurisemia, yang mana asam urat yang meninggi dalam darah itu membentuk kristal-kristal. Kristal-kristal asam urat ini ditumpuk di persendian-persendian ya, yang ada di jari kaki atau jari tangan atau di lutut ya, dan menyebabkan terjadi peradangan di sana. Peradangan itu menyebabkan tanda-tanda merah, sakit ya, dan sulit untuk menggerakkan sendi tadi karena sakit, ada timbunan asam urat di sana. Dan timbunan ini bisa diikuti dengan timbunan jaringan yang ada di sekitarnya, yang kita namakan benjolan tofus. Kalau banyak kita sebut tofi, yang juga ikut meradang. Jadi menyebabkan bentuk kadang-kadang dari anggota tubuh kita yang kena asap penyakit itu atau yang meradang berubah bentuk karena adanya tofus-tofus ini yang ada bersama dengan sendi yang susah digerakkan. Nah, sebenarnya apa itu asam urat? Asam urat adalah hasil metabolisme terakhir dari purin. Purin adalah sejenis protein nukleotid yang ada di inti sel kita, Kita punya tubuh ini ada 60 sampai 100 triliun sel, di mana tiap inti sel ini ada asam urat. Dan asam urat ini mempunyai fungsi yang baik sekali. Secara alami, dia adalah antioksidan. Wah, bagus sekali kalau antioksidan. Dia mencegah ya bagaimana radikal-radikal bebas bisa merusakkan DNA kita. Ini gunanya asam urat. Tetapi kalau dia berlebihan di dalam darah kita, akan ditimbun di sendi-sendi dan menjadi peradangan yang kita namakan penyakit asam urat atau gout arthritis. Nah, produksi purin sendiri dalam tubuh kita sudah banyak. 80 sampai 85%. Sama dengan kolesterol ya. Dan sisanya itu hanya dari makanan yang kita konsumsi. Jadi kita tidak boleh lebih-lebih makan purin ini. Nah, senyawa-senyawa ini saya katakan dia adalah senyawa karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen, seperti kristal. Dan kalau kita lihat di bawah mikroskop, seperti jarum-jarum yang tajam. Dan jarum-jarum ini yang ditimbun di sendi-sendi kita dan meradang di sana. Akibatnya, kita waktu menggerakkan sendi-sendi itu, kita merasa nyeri. Kita lihat ini sel tubuh manusia. Kalau kita lihat sel ini, dan sel ini yang terjadi peristiwa di mana asam urat itu bekerja adalah di tengah. Yang merah yang kita namakan inti sel. Di inti sel itu dan di sampingnya ada terdapat mitokondria yang mengeluarkan semua sisa-sisa makanan yang ada dalam tubuh kita. Sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Nah, asam urat itu berada di inti sel. Saya katakan tadi dari protein purin. Nah, sekarang asam yang ada di inti sel itu, kita ingat di inti sel itu ada kromosom. Dan kromosom ini di dalamnya terdapat DNA. Tadi saya katakan dia berada di inti sel. Apa gunanya ini purin? Saudara tahu purin ini yang kita makan dari protein nukleotid. Saya katakan tadi dia berada di inti sel. Gunanya purin ini membentuk asam urat. Dan dia menggunakan semacam enzim yang kita namakan santin oksidase. Ini berada terbanyak di hati dan usus kita, usus kecil. Nah, enzim ini yang merubah purin tadi menjadi purin itu dirubah menjadi asam urat oleh enzim santin oksidasi ini. Jadi
pada waktu dia robah menjadi asam urat menjadi fungsi antioksidan. Nah, saya katakan tadi penting antioksidan. Kenapa? Dia cegah. Kalau ada makanan-makanan yang lemak dan sebagainya yang merusak DNA kita, dia cegah antioksidan. Jadi penting ini asam urat. 80-85%. Tetapi ada semacam satu enzim lagi yang bekerja di inti sel itu. Namanya enzim HGPRT. Wah, panjang sekali namanya. Ya. Dia punya nama HGRT, ya. Yaitu enzim ya, HGPRT itu adalah singkatan dari hiposantin ya, fosfoboribacil ya, fosfoboribacil transferase, atau kita kasih singkat saja HGPRT. Nah, enzim HGPRT inilah yang merubah purin sebagian menjadi atau mendukung terbentuknya DNA kita. Para pemirsa, DNA ini penting sekali bagi tubuh kita. Kalau saudara lihat gambarnya seperti pita ini, dihubungkan dengan protein-protein yang itu. Pada protein itu ada gen-gen yang membentuk karakter daripada kehidupan kita. Saudara punya tinggi berapa, bentuk berapa, dan karakter ini diturunkan. Gen ini diturunkan dari satu turunan ke turunan lain. Orangnya bisa mati, tetapi gen ini tetap hidup. Kenapa? Diturunkan. Itu sebabnya pada waktu ada pesawat terbang jatuh, mau periksa dia turunannya sama atau tidak, kita periksa DNA gini. Nah, sebagian purin menjadi asam urat yang berguna sebagai antioksidan di inti sel, dan sebagian oleh HGPRT ini ya dirubah menjadi pembentukan DNA ini. Jadi kalau DNA ini tidak dibentuk, maka kita punya siklus sel setiap hari tidak berjalan baik. Dan akhirnya bisa terbentuk penyakit kanker, diabetes, atau penyakit-penyakit degeneratif. Jadi berguna sekali ini purin. Tetapi harus kita batasi. Kenapa? Kalau kita menggunakan purin terlalu banyak, atau asam urat ini akan naik, atau terjadi hiperurisemia di dalam darah. Apalagi kalau santin oksidase saja yang bekerja. Kita punya HGPRT atau enzim yang merubah menjadi DNA tidak terjadi, sehingga akibatnya kadar dari asam urat meningkat di dalam darah. Jadi sekali lagi, asam urat adalah antioksidan. Dan dialah yang mencegah radikal-radikal bebas yang mau merusak ya terjadinya DNA ini. Dan itu sebabnya ada 80-85% di dalam tubuh kita. Tetapi pekerjaan membentuk purin ini menjadi asam urat, ada dua enzim saya katakan. Enzim santin oksidase dalam jaringan hati dan usus, tetapi dalam batas tertentu di mana juga ada enzim HGPRT tadi, hiposantin, guana, fosfoboril transferase yang merubah sebagian purin ini mendukung pembentukan DNA dan RNA. DNA itu adalah kepanjangan dari desoksiribonucleic acid dan ribonucleic acid. Ini penting sekali karena ini mengandung gen-gen yang menentukan masa depan daripada keturunan kita. Dan menentukan tidak terjadinya penyakit-penyakit degenerasi. Nah, kalau begitu, kita lihat dua enzim ini harus berada di dalam hidup kita. Harus berada dalam tubuh kita. Kalau dia satu tidak berfungsi, maka santin akan mengambil seluruh purin menjadi asam urat. Dan inilah yang menyebabkan penyakit asam urat. Nah, perlu saya beritahukan bahwa asam urat tidak akan meningkat kalau kita punya pengeluaran di urina itu bagus. Tapi kadang-kadang pengeluaran di urina ini terganggu. Bisa karena kita intake terlalu banyak alkohol, bisa karena kita berpenderita penyakit-penyakit ya diabetes atau penyakit-penyakit yang lain, dan
Hal ini bisa menyebabkan kadarnya di dalam darah meninggi, dan ini yang menimbun di sendi-sendi sehingga menyebabkan sendi di kaki dan tangan kita itu mengalami peradangan dan sukar digerakkan atau sakit kalau digerakkan. Ya, jadi kita melihat di sini pengaruh dari ginjal juga penting. Pada saat kita makan berlebihan protein-protein purin ini, itu akan dikeluarkan melalui urina. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana kita intake air minum yang cukup, sehingga asam urat yang berlebihan itu bisa cepat keluar dari tubuh kita. Ya. Dan kita perlu juga pola lain, seperti pola istirahat, ya, perlu sekali, dan pola olahraga penting untuk sirkulasi dan semua bisa bekerja dengan baik. Pengeluaran ekskresi ini melalui urina juga berjalan baik. Kalau begitu, berdasarkan penyebab penyakit asam urat ini bisa terbagi atas dua bagian. Apa yang kita namakan GOUT primer atau penyakit asam urat primer, dan GOUT sekunder atau penyakit asam urat sekunder. Nah, apa itu primer? Kalau primer, faktor-faktor di dalam badan kita yang merupakan penyebab terjadinya peningkatan asam urat. Misalnya, ginjal kita tidak bagus dalam mengeluarkan urina, ya, atau metabolisme enzim-enzim tadi itu kurang, sehingga enzim-enzim itu tidak merubah sebagian jadi DNA, sebagian jadi asam urat. Kedua, kalau disebut sekunder itu pengaruh luar. Tadi saya katakan sudah ada asam urat di inti sel 80 sampai 85%. Nah, kalau kita intake makanan atau minuman, ya, yang tinggi kadar purin ini, maka bisa menyebabkan meningkat, sedangkan pengeluaran sedikit. Ya, jadi minuman seperti alkohol, saya katakan, alkohol ini menyebabkan pembentukan asam laktat yang menyebabkan ginjal ini sulit untuk mengeluarkan asam urat. Akhirnya ditimbun di sendi dan terjadi penyakit asam urat. Alkohol ini menstimulasi produksi asam urat yang tinggi, ya. Dan itulah sebabnya, terutama bir, ya. Kalau kita kebiasaan menggunakan minuman-minuman keras, ini akan berbahaya di dalam proses pengeluaran dari asam urat. Nah, kalau begitu, kita perlu lihat faktor-faktor risiko yang menyebabkan asam urat meninggi atau hiperurisemia bisa terjadi. Yang pertama, tadi saya katakan faktor genetik. Nah, kalau kita lihat ada orang-orang yang punya riwayat keturunan mempunyai risiko 1-2 kali lebih banyak daripada penderita yang memperoleh dari intake dari luar. Ya. Jadi faktor enzim bisa, faktor anatomi dari ginjal, dan lain-lain. Kedua, resiko yang kedua adalah konsumsi menu makanan yang tinggi purin. Nanti kita lihat ada golongan A, B, C, yang tinggi, yang sedang, dan yang rendah. Nah, contohnya yang tinggi seperti jeroan-jeroan dari protein hewani, jeroan daging sapi, ya, seafood, dan juga dari bayam, kembang kol bisa. Makanan-makanan ini tinggi purin, itu dari konsumsi. Kemudian yang ketiga, saya katakan tadi konsumsi alkohol. Saya sudah terangkan bahwa alkohol bisa membentuk asam laktat dan menyebabkan pengeluaran melalui urina akan menjadi sukar, sehingga dia akan meningkat dalam darah dan ditimbun pada sendi kita. Yang keempat, konsumsi air minum yang kurang. Nah, ini penting sekali. Kadang-kadang kita kalau minum air, ya, kita tidak hitung berapa. Rata-rata kita memerlukan 2,5 liter sampai 3 liter. Apalagi kalau menderita penyakit mulai sakit-sakit sendi, minumnya lebih banyak, 3 liter dalam sehari. Maksudnya, supaya ekskresi pengeluaran melalui urina, asam urat ini bisa terjadi lebih baik. Yang kelima, penderita hipertensi. Nah, ini. Hipertensi menyebabkan juga asam urat bisa meninggi. Kalau waktu diteliti, ternyata pada waktu hipertensi ini ada keluarkan semacam zat
dari ginjal yang kita namakan renin yang akan membentuk angiotensin, dan angiotensin menyebabkan tekanan darah meninggi, dan tekanan darah yang meninggi ini menyebabkan vasokonstruksi atau pengecilan pembuluh-pembuluh darah perifer termasuk yang ada di ginjal. Sehingga dengan demikian pengeluaran atau ekskresi dari asam urat ini akan menjadi kurang. Yang keenam, ya ini orang biasa suka kalau dia bengkak kaki ya apa, wah mari kita pergi minum obat-obat yang kasih keluar. Kalau begitu kita minum obat-obat diuretika seperti golongan tiazid, acetosal dosis rendah, ya, fenilbutason, karena ini katanya mengeluarkan asam urat lebih banyak melalui tubulus ginjal. Ya, tetapi jangan lupa diuretik obat-obat ini justru dia meningkatkan pekerjaan santin oksidase yang ada di inti sel. Nah, kita sudah tahu tadi, santin oksidase merubah hiposantin menjadi santin, santin menjadi asam urat, dan menyebabkan asam urat meninggi. Jadi hati-hati, jangan menggunakan obat-obat tanpa ada resep dokter ya. Kita pikir oh minum saja obat-obat yang mengeluarkan kencing, maka ini lebih banyak asam urat keluar. Nah, yang ketujuh, kegemukan, obesitas. Ini resiko. Ya, kenapa? Peningkatan massa tubuh kita karena lemak-lemak yang tinggi ini ya menyebabkan produksi leptin lebih banyak. Apalagi nafsu makan yang meningkat. Ya, karbohidrat yang dimakan atau protein dan lemak semua ditimbun, dan ini menyebabkan resistensi insulin. Ya, dan menuju ke diabetes. Ya, jadi kalau kita periksa ini keadaan obes ini, dia punya asam urat sudah meninggi, bisa lebih dari 9. Nah, ini berbahaya. Bisa timbul tofus, benjol-benjol lagi di sekitar sendi. Kedelapan, ya saya sudah singgung tadi, diabetes. Jadi kalau orang yang menderita diabetes, pengecilan daripada pembuluh darah atau sklerotik, pengerasan pembuluh darah tadi, ikut mempengaruhi pengeluaran atau ekskresi daripada asam urat dari darah. Nah, usia. Kalau usia makin bertambah, tadi saya sudah singgung, usia itu ada pengaruh dengan pengaruh hormon. Terutama pada wanita pre-menopause dan menopause, di mana kadar estrogennya menurun, ini menyebabkan pengeluaran dari asam urat via ginjal ini akan menjadi lebih sulit. Ya, tapi kalau dia pada waktu usia di bawah 30 tahun, justru pengeluarannya lebih baik. Nah, itu faktor-faktor resiko yang harus kita perhatikan. Nah, tadi saya ada singgung makanan purin, tinggi purin. Makanan tinggi purin ini terbagi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan A. Pada golongan A ini, purin itu sekitar 150 sampai 1000 mg per desiliter. Ya, ini biasanya pada jeroan. Nah, ini orang senang makan coto Makassar ya. Banyak sekali jeroan di situ. Jeroan usus, limpa, otak, hati, jantung, ya, paru. Nah, ini semua jeroan-jeroan ini tinggi. Daging-daging dari angsa, burung dara, ya, ekstrak daging kaldu, dan makanan-makanan yang diawetkan dalam kaleng. Ini semua masuk golongan A, 150 sampai 1000 mg per desiliter. Golongan B, purin sedang, 50 sampai 150 mg per desiliter. Ini pada seafood. Ya, jadi suka makan seafood, kerang, kepiting, udang, cumi-cumi, ikan bawal, ikan tenggiri. Nah, ini adalah golongan B. Jadi kalau orang menderita penyakit asam urat, bisa lihat ini golongan-golongan ini, hati-hati dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi purin. Golongan C, purin yang rendah, kurang dari 50 mg per desiliter. Ini pada kacang-kacangan, kacang tanah, kacang hijau, ya, kedelai, toge, oncom, tempe, tahu. Jadi mesti kita atur kalau orang sudah menderita penyakit asam urat, pasti kacang-kacangan ini juga harus dibatasi. Nah,
Selanjutnya, ada patofisiologi lanjut dari penyakit asam urat. Kalau kita lihat, gangguan metabolisme purin karena adanya asupan bahan pangan tinggi purin dan sistem ekskresi yang terganggu, hal ini menyebabkan asam urat berlebihan hingga akhirnya dia menumpuk pada persendian kita, menjadi kristal-kristal di sana. Monosodium urat tinggal di sendi. Dan di sekitarnya lagi dia bisa timbul di jaringan sekitar. Karena proses sistem imunitas, dia muncul lagi di sekitarnya yang kita namakan tofus. Akhirnya kaki sukar menggunakan sepatu dan sebagainya karena susah, bentuknya sudah berubah. Tapi tidak sampai di situ saja. Kristal-kristal yang terbentuk ini bisa menyebabkan pembentukan batu pada ginjal. Ya, nefrolitiasis sampai menyebabkan kegagalan ginjal. Jadi kita harus hati-hati. Makanya kalau orang sudah menderita asam urat yang kronis, yang sudah lama, maka kita perlu sampai memeriksa fungsi daripada ginjalnya juga. Kristal merupakan satu benda asing sebenarnya bagi tubuh, ya. Dan saya sudah katakan kita punya tubuh ada respon. Dan respon inilah yang menyebabkan reaksi-reaksi radang yang lain dari jaringan sampai terbentuknya tofus. Ya, karena kita ada reaksi daripada imunitas kita. Nah, kalau kita melihat gejala-gejala atau gambaran klinik dari orang yang berpenderita penyakit asam urat, ada 4 tahap. Mula-mula gejala tidak ada, asimptomatik, ya. Tahap awal cuma sakit-sakit sendi biasa, ya. Tidak ada gejala yang lebih seram, tidak juga ada peradangan di sana, tapi kemudian tiba-tiba waktu dia bangun besok secara akut, besok bangun pagi, itu sendi-sendi yang ada di jari dan di jari-jari jempol kaki di bawah sudah membengkak, sudah meradang, merah, sakit, panas, ya. Nah, itu pada tahap akut. Lalu masuk ke tahap yang berikut sudah interkrital, tahap interkrital, ya. Tahap di sini berlangsung 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, ini sudah menjadi fase kronik dia, ya. Kadang-kadang dia berhenti tidak ada gejala, tapi kemudian bisa meradang lagi. Apalagi kalau intake-nya terus-menerus purin yang tinggi, ya. Jadi ini biasanya memang betul tadi yang dikatakan Pak Pendeta bahwa di Manado itu banyak sekali, ya. Banyak sekali penderita begini, ya. Terutama itu yang suka terus menggunakan seafood, ya, padahal dia sudah menderita penyakit asam urat. Pada tahap kronis ini, di mana kristal-kristal yang sudah memumpuk tadi hanya pada sendi, sekarang pada waktu kronis dia bisa menumpuk pada ginjal menjadi batu ginjal. Jadi hati-hati sekali, ya. Jadi hal-hal di mana asam urat ini bisa menumpuk di sana, itu dipengaruhi juga oleh pH darah kita. Semakin kita makan protein hewani, semakin rendah pH darah, semakin mudah terbentuk itu batu-batu tadi. Jadi seharusnya kalau orang sudah menderita penyakit asam urat ini, mau mencegah kerusakan pada ginjal, sebaiknya dia jangan mengkonsumsi lebih lanjut protein-protein hewani yang bisa memicu pembentukan batu-batu pada ginjal. Dan kita melihat bahwa gejala-gejala klinis tadi, orang mula-mula kelihatan bengkak, merah pada sendi, kadang-kadang demam, sakit kepala, nafsu makan kurang, kadang-kadang dia rasa, wah, jantung berdebar-debar, apalagi kalau sudah berpikir yang macam-macam, serangan pada jari kaki, serangan pada jari tangan, pada lutut, ya, bisa. Biasanya hanya satu, monoartikuler. Dan serangan-serangan ini menyebabkan kadang-kadang sukar untuk dia berjalan atau menggunakan anggota gerak di mana terjadinya penumpukan daripada asam urat itu. Jadi penimbunan ini terjadi seperti gambar ini kita lihat pada jari-jari jempol, jari kakinya, ya, jempol, jari tangan, jari kaki, ya. Dan kita lihat di sekitarnya itu membengkak dan sukar sekali digerakkan. Nah, kalau kita mau tahu peningkatan asam urat tadi, kita periksa darah.
kita lihat kadar asam urat atau ini terdapat pada pria, serumnya ada 7 mg per desiliter. Itu batasnya. Pada wanita 6 mg. Jadi kalau lebih itu sudah berarti dia sudah mengalami hiperurisemia. Kadar ureum kita bisa dilihat di situ, dan kita periksa juga fungsi ginjal. Kadar ureum di darah kita, apa dia meningkat, kreatinin. Nah, ini mulai fungsi ginjal. Jangan sampai fungsi ginjal kita sudah terganggu karena asam urat yang bersifat kronik. Pemeriksaan laju endapan darah juga ada meningkat, dan kita periksa juga yang lain. Kita periksa leukosit. Leukosit itu menunjukkan peradangan terjadi leukositosis, peninggian dari sel darah putih. Ya, kita periksa juga bagaimana eritrositnya, trombosit. Ini semua kita periksa. Dan pada waktu saudara ambil cairan dari sendi itu, saudara akan lihat di bawah mikroskop jarum-jarum. Itulah kristal-kristal dari asam urat. Bisa juga dengan X-ray, dengan radiologi kita lihat pembengkakan jaringan lunak di sekitar persendian yang simetrik. Jadi kita lihat di situ bentuknya bulat, lonjong, ya, gambaran bulat lonjong, dan kita lihat tepi yang sklerotik akibat deposit dari asam urat pada sendi-sendi. Ya, jadi kita lihat juga sendinya mengalami sedikit erosi. Nah, sekarang pertanyaan, kalau sudah menderita bagaimana obatnya? Ya, pergi ke dokter, periksa. Ya, pertama tentu dilarang untuk makan banyak protein-protein purin ini, kurangi, ya. Dan yang kedua tentu pemeriksaan secara medis, ya. Kita akan melihat ini bagaimana obat-obat dia cuma menghilangkan nyeri, bengkaknya di situ, ya, menghindarkan rasa sakit, ya. Cuma obat-obat seperti itu. Dan ada juga obat-obat yang non medis yang tadi saya katakan. Pola hidup harus dirubah, pola makan harus dirubah, pola tidur harus dirubah, ya. Dan kita lihat kebiasaan-kebiasaan seperti alkohol, ya, harus dicegah, dan olahraga teratur, ya. Tergantung di mana lokasinya. Kalau di kaki, sukar dia kalau mau berjalan kaki, pakai olahraga yang lain, ya. Nah, biasanya kadang-kadang dikasih anti radang, ya. Banyak orang gunakan kunyit. Ada juga yang menggunakan kortikosteroid, tapi ini harus dengan pengawasan dokter, karena ini harus mengatur dosis. Kalau tidak bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada pencernaan kita. Nah, saya sudah sebutkan tadi, kalau sampai dia berlanjut, patologi kronis ini yang berlanjut, maka GOUT kronis ini akan menyebabkan terjadinya pembentukan batu. Nefrolithiasis, ya, batu-batu di situ pada ginjal, tubuli ginjal, dan dia bisa lepas lagi batu itu sampai masuk di saluran ureter. Nah, dia bisa mengganggu kencing dan menyebabkan radang pada ginjal, ya. Lama kelamaan kalau tidak kita obati, timbunan batu-batu yang ada di tubuli ginjal itu akan menyebabkan keadaan fungsi ginjal terganggu. Pasti ureum akan naik, kreatinin juga, ya, dan menunjukkan fungsi ginjal kita terganggu, ya. Nah, itu sebabnya lebih bagus kita mengatur kehidupan kita supaya jangan sampai sudah terjadi begini. Kalau ada sedikit kita lekas obati dan merubah pola kehidupan kita. Jangan sampai merusak glomerulus ginjal, filtrasi ginjal terjadi, gagal ginjal. Akhirnya harus mencuci darah. Ya, mula-mula hanya sakit saja pada sendi, dan kita harus menjaga jangan sampai faktor ini bisa berlanjut sampai ke ginjal. Nah, banyak orang tanya, umur berapa terjadi ini penyakit? Semua umur bisa. Tadi saya sudah singgung, umur-umur yang lebih sering pada waktu usia 40 ke atas. Maka proses terjadinya asam urat ini lebih cepat. Karena pertama, banyak penyakit-penyakit penyerta, diabetes, banyak cara hidup yang salah, kebanyakan menggunakan makanan-makanan yang banyak lemak sampai terjadi kegemukan, ya. Ini bisa terjadi
pada usia-usia yang lebih lanjut. Jadi lebih banyak bisa penyakit asam urat ini. Nah, yang paling penting mencegah. Kita yang belum menderita, baik kita atur hidup kita. Kita memanage hidup kita. Yang pertama, jangan lupa intake air minum yang cukup. Ya, supaya dia punya ekskresi. Kalau toh dia berlebihan, dia bisa dikeluarkan dari tubuh. Kedua, atur konsumsi kita. Ya, karena saya sudah katakan asam urat itu sudah ada 85% dalam tubuh. Sebaiknya kita atur, jangan terlalu banyak menggunakan makanan-makanan ya sampai menyebabkan penimbunan lemak dan manis-manisan ya yang menyebabkan kita resistensi insulin dan menyebabkan mudahnya kita menderita penyakit GOUT atau asam urat ini. Ya, kita kurangi ini. Makan secukupnya. Dan kalau perlu kita menjadi seorang vegan. Pola makan yang berbasis tanaman itu lebih sehat. Ya. Mengatur pola tidur. Hindari alkohol. Minuman keras. Ya. Atur berat badan kita. Ya. Pola makan. Olahraga. Ya, saya katakan tadi kembali lagi jalan kaki. IMT meningkat. Sirkulasi berjalan baik. Ekskresi urine lebih lancar terjadi. Ya, jadi ini perlu kita atur pola hidup kita. Hindari obat-obatan yang kalau tidak perlu jangan selalu menggunakan obat. Sedikit sakit kepala sudah menggunakan obat analgesik. Ya, jauhkan obat-obatan. Ya, minum air yang banyak, olahraga yang baik, maka barangkali gejala-gejala itu akan menurun dengan sendirinya. Ya, jadi hidupkan pola hidup sehat, pola makan dan minum sehat. Makanan rendah purin, kalau usia sudah lebih 40 tahun, terutama protein hewani. Jangan lupa, protein hewani juga menyebabkan pH darah menurun. Dan pH darah yang menurun ini bisa menyebabkan keasaman darah yang menyebabkan kerusakan DNA. Bahkan keasaman ini bisa menyebabkan kristal-kristal asam urat yang kalau ada dalam tubuh bisa menjadi batu-batu asam urat. Minum air yang cukup, ya. Jauhkan minuman-minuman manis beralkohol. Makan sayur dan buah yang banyak. Karena apa? Ekskresi juga bisa melalui tinja. Ya. Jauhkan obat-obatan. Lebih-lebih yang mempengaruhi santin oksidase ini. Seperti obat diuretik. Meningkatkan asam urat ini di dalam darah. Pola olahraga teratur. Apalagi atur berat badan kita. Pola tidur yang cukup dan berkualitas. Ya. Ini ada kaitan dengan detoksikasi dan pengawasan kontrol terhadap penderita-penderita hipertensi dan diabetes dengan baik. Serta pemeriksaan laboratorium yang secara rutin atau berkala. Jadi secara kesimpulan, penyakit asam urat atau GOUT arthritis ini adalah sebenarnya proses peradangan persendian karena gangguan metabolisme ya dari purin yang menyebabkan pembentukan asam urat yang ditimbun pada sendi-sendi kita. Bisa terjadi secara primer, internal, dan bisa terjadi secara luar, eksternal. Penyebabnya adalah dari pola konsumsi kita yang kurang teratur dan tidak dikontrol dengan baik. Ya, jadi kita melihat proses penimbunan asam urat dan peradangan pada sendi ini juga yang menyebabkan hiperuresemia bisa terjadi secara akut pada waktu bangun pagi, sudah berbenjol, merah, meradang pada sendi. Yang lambat laun pada waktu kronis, jaringan-jaringan sekitar sendi juga bisa membengkak, ya, dan menyebabkan bentuk daripada sendi itu akan berubah, ya, terjadi tofus. Diagnosa dari gejala khas pada sendi kita bisa lihat bisa dengan pemeriksaan laboratorium dan juga dengan X-ray, bahkan dengan memfungsi keluar cairan yang ada di dalam sendi itu kita akan melihat kristal-kristal dari asam urat. Usia penderita bisa di mana saja, usia muda, usia yang tua, tetapi terutama pada usia-usia yang lebih 40 tahun kita lebih berhati-hati mengatur pola makan kita. Komplikasi yang paling berbahaya yang kita takut
kalau saja terbentuk batu ginjal dengan segala akibat peradangan, ya, sampai terjadi perdarahan karena terjadinya gangguan diurese atau pengeluaran urine juga akan terhalang dengan batu-batu ginjal yang terlepas dari tubuli ginjal turun masuk ke saluran kencing atau ureter. Pengobatan merubah pola hidup adalah lebih baik supaya kita mengatur makanan-makanan kita, lebih banyak buah dan sayur, lebih banyak daripada makanan-makanan yang berbasis hewani, ya. Pencegahan dengan pola hidup, pola makan, istirahat, pola pikir, dan lingkungan adalah menunjang manajemen pengaturan kesehatan kita. Mari kita jauhkan obat-obat yang tidak penting. Dan jangan lupa olahraga dan makan buah dan sayur lebih banyak. Menyebabkan ekskresi atau pengeluaran daripada asam urat kalau saja dia berlebihan di dalam tubuh kita. Ada manajemen hidup daripada firman yang saya mau kutip dari Alkitab. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dia katakan, kalau kita makan atau kita minum atau kita melakukan apa saja, lakukan semuanya itu untuk mempermuliakan nama Allah. Jadi kalau kita makan sampai kita sakit, itu tidak mempermuliakan nama Allah. Kenapa? Karena 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, ingat, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Sebab kamu bukan milikmu sendiri. Kamu telah dibeli dengan harga yang mahal, lunas dibayar. Karena itu, mari muliakan tubuhmu, muliakan Allah dengan tubuh ini. Kalau kita sehat, kita bisa beribadah dengan baik. Kalau kita sehat, kita dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih luas. Tindakan jaga pola hidup kita juga dengan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya, mari kita menyerahkan kehidupan kita kepada satu kehidupan yang sehat, yang dapat membawa kemuliaan bagi nama Allah. Manajemen pola hidup harus dijalankan bagi orang yang beribadah supaya nama Allah dapat dipermuliakan. Inilah pesan-pesan dari Alkitab atau firman Allah yang dapat menguatkan kita, atur kehidupan kita, gaya hidup kita yang lebih sehat. Dan dengan tubuh yang sehat, kita dapat memuliakan nama Allah. Kiranya seminar yang kami bawakan ini tentang penyakit asam urat dapat kita simak baik-baik, kita jaga pola hidup kita, dan akhirnya tubuh kita tetap sehat. Dengan sehat, kita lebih merasa gembira. Kita merasa lebih dapat bertumbuh menjadi orang-orang yang lebih beribadah. Ya, sampai dikatakan happy dan kita juga holy. Seumur hidup kita, kita berjalan dan kita dengan tubuh sehat. Kita bisa berbuat apa saja, membentuk tabiat kita menjadi tabiat yang lebih baik. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan dan terima kasih dokter untuk pembahasan dari seminar kesehatan yang telah kita ikuti. Pentingnya untuk menjaga asam urat ya, supaya kita tidak mengeluh karena sakit asam urat. Makanya kalau kita mau terhindar dari penyakit itu, lakukan tips-tips kesehatan yang telah disampaikan oleh dokter tadi. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah menyaksikan tayangan ini. Jika mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara, dapat dituliskan di live chat atau di kolom komentar sehubungan dengan pembahasan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini. Dan juga jika saudara-saudara ingin berkonsultasi masalah kesehatan, dapat menghubungi akan channel ini secara pribadi untuk mendapatkan konsultasi kesehatan yang saudara ingin untuk tanyakan sehubungan dengan kesehatan.
tubuh kita. Sekali lagi terima kasih dokter untuk kesempatannya, untuk informasi kesehatan yang diberikan. Sangat bermanfaat sekali agar kita boleh menjaga kesehatan kita, tubuh kita, pola makan kita, pola hidup kita agar terhindar dari penyakit asam urat ini. Terima kasih dokter sekali lagi, dan terima kasih untuk kita semua yang telah menyaksikan tayangan ini. Kita akan mengakhiri pertemuan kita ini dengan doa, tentunya menurut keyakinan kita masing-masing, dan saya akan memimpin doa ini di dalam bentuk Nasrani. Oke, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk waktu, untuk informasi kesehatan yang boleh kami ikuti pada malam ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menginginkan kami memiliki tubuh yang sehat. Dan biarkanlah dengan hikmat Tuhan boleh menuntun kami agar kami boleh menjaga kesehatan kami ini dengan baik. Pola makan kami, pola tidur kami, pola istirahat kami, pola pikir dan pola hidup kami Tuhan. Kami boleh lakukan yang terbaik agar kami boleh terhindar dari penyakit. Dengan tubuh yang sehat Tuhan, kami boleh melakukan segala aktivitas pekerjaan dan juga pelayanan kami dengan baik. Untuk itu diberkati semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, kiranya Engkau memberikan kesehatan. Dan jika mungkin ada yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan, memberikan hikmat untuk menjaga kesehatan tubuh yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Terima kasih juga untuk pelayanan dari Dr. Evi. Kiranya Engkau selalu berikan kesehatan, selalu berikan hikmat untuk menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih banyak Tuhan untuk pertemuan seminar kesehatan online pada malam ini boleh berjalan dengan baik. Kami hanya serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan dan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan. Pertemukan kami di waktu mendatang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Demikianlah seminar kesehatan online kita pada malam ini. Dan terima kasih untuk saudara-saudara sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan seminar kesehatan ini. Dan juga terima kasih dokter untuk informasi kesehatan yang diberikan. Saudara-saudara, sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya 2 minggu yang akan datang. Dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan dijawab pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati dan salam sehat.